Halo guys, Mas Putra di sini. Hari ini kita ketemu lagi. Udah beberapa waktu Mas Putra nggak ada buat konten, nggak ada unggah video baru. Hari ini kontennya cukup apa ya? Bukan menarik sih, tapi ini cukup informatif. Ini melanjutkan video yang kemarin. Kemarin Mas Putra ada buat video tentang gimana sih cara ngecek HP kalau kita mau beli HP second gitu ya, cek gimana kualitasnya gitu biar kita tahu kan. Kemarin di sana ada tips-tipsnya. Selanjutnya di sini kalau yang kemarin HP, Mas Putra di sini mau bahas tentang laptop ataupun notebook. Misalkan teman-teman mau beli second, kita mau ngecek kualitasnya gitu ya kan. Kualitas dari laptop itu gimana? Nah, di sini Mas Putra bakal ngasih tips cara ngecek laptopnya gitu. Oke, gitu aja sih pembukaannya. Langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, lanjut ke videonya untuk ngecek laptop ya, ngecek kondisi laptopnya gitu kan. Apa sih minusnya, apa sih kekurangannya gitu. Oke, kita mulai. Pertama itu dari pastinya fisiknya ya. Fisiknya itu kita cek dulu keliling bagian bodinya ini ada yang retak atau sompel atau pecah atau gimana gitu kan. Terus terutama bagian engselnya nih, bagian engsel ini penting. Nah, coba aja apakah laptopnya gini kan engselnya itu digunakan, nanti kadang ada yang bodinya ikut terangkat pas engselnya diputar atau engselnya patah gitu kan. Pokoknya ceklah sekelilingnya gitu. Oke, selanjutnya kita cek ke bagian apa ya dulu ya. Oke, ke speakernya aja dulu. Nah, untuk speakernya sendiri kita mulai itu dari bagian biasanya di bawah sini kan ada icon gambar speaker ya. Kita klik kanan, terus ada di sini ada namanya open volume mixer. Oke, kita open volume mixernya. Nah, selanjutnya di sini ada kotak, ini gambar speakernya, ada device, ada kotak gambar speaker, klik aja. Nah, di sini akan muncul tampilan pengaturannya. Oke, nggak jelas pula ini. Oke, kita dekatkan dulu. Nah, oke, sebentar ya, kita paskan dulu posisinya. Oke, semoga aja kelihatan. Nah, ini di sini dari tampilan ini kita lihat di sini ada tulisan advance ya. Ada tulisan advance, kelihatan nggak ya? Oke, nah ini udah mulai kelihatan. Nah, ini ada tulisan advance. Oke, baru klik ini di bagian sini tes. Nah, begitu. Nah, gitu. Tunggu. 2 kali bunyi itu kita dengarkan suaranya. Apakah suaranya pecah atau enggak gitu kan. Kadang speakernya udah serak-serak gitu. Oke. Next, selanjutnya kita habis ngecek suara. Terus bisa juga teman-teman pastikan juga ya koneksinya ke wifi-nya gitu. Teman-teman coba aja gitu. Coba hubungkan ke wifi. Oke, selanjutnya kita kan pengen tahu nih tipe laptopnya itu apa, terus prosesornya apa. Nah, untuk ngecek itu teman-teman gini, gunakan aja tombol Windows, aduh laptopnya lagi yang digeser. Gini nih kalau ngerekam cuman pakai HP ya kan. Ini ada tombol Windows ini yang sebelah kiri nih, gambar Windows ini, gambar jendela. Oke, tekan tombol Windowsnya sama huruf R, Windows R gitu ya. Nah, nanti akan muncul nih di bagian bawah sini. Nah, dari bawah sinilah akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di situ kita ketikkan apa yang mau kita cek gitu kan. Nah, kalau seperti ini, kalau untuk mau ngecek prosesornya itu tadi, kita ketikkan di situ DX diak. Oke, sebentar biar kita dekatkan lagi biar kelihatan. Nah, itu seperti itu tulisannya, DX diak. Nah, habis itu tekan aja enter. Kita tunggu sebentar. Kok belum muncul? Nah, ini dia tampilannya.
Setelah kita tekan tadi ya, DXDiag nya kita cari. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ada, ntar ya, enak pakai kursor kayaknya nunjuknya. Oke. Nah, di sini ada operasi sistemnya. Pokoknya ini tentang laptopnya ya. Tentang, kalau ini kan punya saya notebook dari Asus. Ini kan ada Asus Tech Computer Inc. Tuh. Terus ini ada sistem modelnya VivoBook 12 Asus laptop E203MAS. Ini E203MA ini tipe laptopnya. Kemudian untuk prosesornya di sini kita kelihatan nih ada prosesor Intel Celeron. Nah, jadi ini punya saya ini prosesornya masih Celeron, masih di bawah Core i3 ya. Di bawahnya ini ada memori ataupun RAM 2048 megabit. Jadi kalau 2000 itu berarti 2 giga gitu. Jadi RAM-nya ini masih 2 giga. Masih tergolong kecil untuk RAM-nya. Nah, begitu. Selanjutnya kita mau cek lagi hal-hal yang lainnya ya pastinya. Oke, sekarang sebenarnya kita butuh ada beberapa software untuk ngeceknya ya, butuh beberapa software. Nah, di sini saya sudah ada softwarenya. Ini ada software cek laptop. Yang pertama, nah di sini ini untuk ngecek layar, ini untuk ngecek harddisk, dan ini untuk ngecek keyboardnya. Oke, sekarang kita cek dulu layarnya ya. Kita buka softwarenya. Nah, ini tampilan pertama ini warna merah. Mungkin di gambar tampilannya agak pudar, agak pecah gitu ya. Itu karena ini kan IPS LCD ya. Jadi LCD yang ngeluarin cahaya direkam pakai kamera ya gini jadinya. Karena LCD-nya tahu sendirilah, ini laptop notebook murah, jadi ya begitulah, kualitas layarnya masih kurang tajam gitu. Oke, ini pertama warna merah, klik aja sembarang tombol gitu. Nah, ini warna hijau. Nah, dari sinilah kita lihat layarnya gimana keseluruhan warnanya gitu kan. Ini warna biru, selanjutnya ini warna putih. Nah, yang paling penting sih di warna putih nih. Kalau misalkan kurang jelas, ditambah dulu kecerahan layar laptopnya ya. Bisa tekan Fn, terus ini ada simbol layar pencahayaan. Nah, oke, udah terang. Kita ulang sekali lagi. Ini warna merah, hijau, biru, putih. Nah, untuk layar sendiri usahakan ini ngeceknya itu pas kondisi layar putih gini ya. Jadi kalau layar putih ini nanti kelihatan ada, misalkan layarnya udah berjamur, ada bintik-bintik putih itu berjamur, ada juga dia mungkin bergaris hitam gitu kan, atau mungkin garisnya kuning gitu. Terus biasanya resiko bergaris itu bagian tepi sini, atau enggak dari tepi sini ada semacam, kalau di kamera vignette namanya, atau pokoknya dia ada bercak warna kuning gitu atau hitam gitu. Oke, pokoknya gitu aja sih. Kalau ngecek layar, pastikan layarnya itu kalau putih ini kondisi putih bersih, semuanya warnanya sama gitu. Oke. Selanjutnya habis dari ngecek layar ya, ini waktu ngecek layar tadi pas kondisi layarnya dibuat berwarna gitu, ini ditekan-tekan aja layarnya dari belakang. Nah, belakangnya gini ditekan-tekan. Nanti kalau misalkan layarnya itu udah kena bergaris atau gimana, pas ditekan gitu kelihatan dia ada garis-garis gitu. Ini masih bagus sih gitu. Oke, selanjutnya ini ada ngecek harddisk ya. Cek harddisk, ini ada softwarenya. Oke. Untuk laptop-laptop yang ada harddisknya ini bisa dicek gitu kan. Ini harus diinstal dulu. Kalau notebook saya ini kebetulan itu nggak ada harddisknya, jadi ini cuma ada penyimpanan sistemnya, ini ada OS nah itu cuma OS ini aja ada, kalau harddisknya nggak ada gitu. Jadi nanti kalau di laptop yang ada harddisknya ini bisa digunakan. Jadi dia harus diinstal dulu kan, seperti ini. Pokoknya ikuti aja lah, situ di yes-kan aja gitu. Oke, terus diinstal, kita tunggu instalasinya selesai, finish. Nah, nanti kalau udah selesai terinstall gitu, nanti bisa langsung nampil sendiri. Nah, ini udah muncul ini ya di bawah ini ya. Oke, kita klik. Nah, di sini kan seperti ini, dia akan ngeluarin tampilan seperti ini. Nah, kalau di punya saya
karena ini notebook nggak pakai hard disk, jadi di sini kosong. Jadi dia nggak terdeteksi. Kalau misalkan yang ada harddisknya nanti ini cuman 29,1 gigabit, ini cuman apa tadi, bawaan sistemnya tadi ya. Jadi nggak ada harddisk untuk khusus untuk penyimpanan tuh nggak ada. Jadi kalau ada nanti di sini ada keluar berapa memorinya, misalkan berapa giga. Biasanya itu kan ada 1 tera, ada 500 giga, ada 320. Nah, nanti dari sini juga ketahuan itu harddisk atau SSD gitu. Nah, ini jadi nanti di sini ada health, ada kesehatan, ada temperatur. Nah, ini punya saya tanda tanya kenapa? Karena nggak ada harddisknya itu tadi gitu. Jadi ini di sini ada kelihatan performa. Nanti misalkan udah turun berapa persen gitu. Untuk kesehatannya gitu juga ada, kalau masih bagus itu kan 100%. Kalau 90% ke atas itu masih ya masih bagus lah. Tapi kalau udah dia kesehatan harddisknya 70% ke bawah itu, misalkan teman-teman beli laptop second kondisi harddisk seperti itu, ya kurangi aja harganya gitu kan. Oke, setelah dari ini tadi cek harddisk. Oke, selanjutnya kita cek ke tombolnya ya, tombolnya. Nah, ini kita buka. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi tombol apa saja yang teman-teman tekan di sini nanti itu akan direspon ke sana. Misalkan ini pertama ada klik kanannya ya. Nah, klik kanan. Nanti kalau pas teman-teman tekan nanti akan kelihatan tuh di sini, ini klik kanan ya. Nah, itu ada tandanya seperti itu. Nah, itu berarti dia berfungsi. Klik kiri. Oke, selanjutnya keyboardnya misalkan ini saya tekan spasinya ya, tekan spasinya. Nah, jadi dia direspon di sini ya, direspon langsung ke layarnya. Jadi kelihatan kalau dia warnanya hijau berarti bisa digunakan. Nanti teman-teman cek aja semua tombolnya gitu, karena teman-teman tekan-tekan aja semua. Aduh, oke, teman-teman tekan semua. Nanti mana yang nggak bisa bakalan kelihatan. Kalau misalkan ada tombol yang nggak berfungsi gitu, kita pecet-pecet, dia nggak akan direspon di bagian layarnya sini gitu. Kayak gitulah, coba ya aja semua. Nah, oke, habis dari itu layar udah, harddisk sudah, keyboard udah. Oke, langkah selanjutnya kita mau cek apa lagi ya. Ini prosesornya tadi udah. Oke, kita sekarang mau cek baterai. Cek baterainya gimana. Nah, baterai itu kalau yang namanya elektronik ya, baterainya itu pasti bisa soak atau bisa rusak kayak HP juga gitu. Nah, tipsnya gimana, caranya gimana? Teman-teman perhatikan di ini logo baterai yang di bawah sini. Nah, ini logo baterai sini. Teman-teman lihat baterainya itu berapa persen. Nah, ini punya saya kan baterainya 85%. Oke, kalau pas udah gini, pas 85%, nah itu nanti laptopnya di restart. Nah, di restart ya, ini 85 ya. Oke, sebentar ya. Nah, aduh, harus update pula ini. Terserah teman-teman mau di restart atau dimatikan ya. Nah, ini kayaknya update shutdown, update and restart. Nah, ini update and restart aja karena kebetulan ini minta update, nggak apa-apa, kita tunggu, mungkin nanti agak lama. Tadi 85 atau 84 tadi. Jadi kalau pas nanti ini laptop udah hidup, di restart udah hidup, kalau dia baterainya berkurang 2%, 3% 1 2 atau berkurang 1 2 3% gitu, tuh masih baterainya masih bagus. Tapi kalau pas teman-teman restart kok baterainya itu turun banyak banget, misalkan turun 10%, nah itu baterainya itu udah mulai drop gitu. Gitu aja sih. Oh ya, ini teman-teman, ini nggak jadi saya restart kebetulan karena di sini banyak file saya yang masih terbuka, dan ini banyak yang belum di save gitu ya. Ini soalnya file-file penting, ini materi ujian soalnya ya. Oke, pokoknya gitu tadi. Yang penting kalau di restart nanti itu bakal kelihatan
berapa persen turun baterainya, itu pasti bakal turun. Tapi ingat, jangan sambil dicas, oke? Jangan sambil dicas waktu di restart. Nah, selanjutnya coba juga chargernya dicas apa ngisi atau enggak gitu. Kalau terus kadang banyak orang bilang baterainya bagus itu mas gitu, cuman lagi lowbat dicas aja gitu. Jadi kita kan ngeceknya sambil dicas tuh. Nah, nanti kalau misalkan sambil dicas, perhatikan baterainya itu terisi enggak itu. Kalau misalkan baterainya enggak terisi, ya kemungkinan baterainya soak gitu ya kan. Nah, jadi nanti misalkan udah hidup, coba aja cabut aja baterainya. Baterainya cabut, chargernya dicabut. Pas posisi hidupnya chargernya cabut. Tuh, kalau dia mati, tep. Nah, itu berarti baterainya udah nggak bisa gitu. Pokoknya gitu aja sih. Yang penting ya itu tadi, di restart aja, cek berapa banyak turun persenan baterainya, itu gitu aja sih gampangnya. Oke, saya rasa gitu aja sih ngeceknya ya. Kalau yang lain-lain itu kayak colok-colokannya nih, misalkan coba aja colokin flash disk itu masuk nggak, dia berfungsi nggak dia. Terus misalkan yang ada DVD-nya, coba pasangin DVD bisa nggak gitu aja. Kalau nggak bisa ya kurangin aja harganya. Terus ini webcamnya, terus apa lagi ya, pokoknya semua apa yang ada fiturnya di sini itu dicoba aja. Oke, atau juga teman-teman bisa untuk ngecek spesifikasi dari laptopnya itu kayak tadi lagi kan, Windows R, tapi dia bukan DXD ya, tapi tulis saja MS Info 23. Kok nggak bisa MS Info 32? Oh ya, MS Info 32. Nah, di sini nanti akan kelihatan tampilannya seperti ini. Jadi ini ada namanya di sini System Summary. Kayak mana sih ngomong bahasa Inggris, nggak bisa saya. Oke, jadi di sini bakal kelihatan nanti ini apa ya, rangkuman tentang sistemnya ini tadi. Ini ada OS name, nama OS-nya kan Windows 10, ada versi berapa. Nanti ini kelihatan, terus di sini ada prosesor juga Intel. Ini. Nah, itu untuk ngecek sistem-sistemnya tadi. Pokoknya baca aja. Aduh, salah, yang ini digeser loh. Nah, cek aja ke bawah semua, baca semua demikian. Nanti ada penyimpanannya total berapa di sini, semua itu bisa kelihatan gitu. Itu aja sih tips simpelnya ya. Semoga ini video ini bermanfaat. Gitu aja sih, nggak banyak-banyak untuk ngecek laptop ya. Pokoknya ya semoga bermanfaat lah buat teman-teman. Ini informasi yang sedikit ini ya, mungkin bagi teman-teman yang lain nggak terlalu bermanfaat gitu. Oh ya, ini foto saya ini pas lagi di Gunung Merapi ya, di kaki Gunung Merapi Yogyakarta. Kapan-kapan teman-teman main-main ke sana, seru kok di Jogja itu. Oke, sekian aja, terima kasih. Semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa di like, subscribe, and share juga ya. Komennya lah ditunggu gitu, komen aja, tanyakan aja misalkan ada yang perlu ditanyakan, atau curhat juga boleh. Udahlah, gitu aja. Sekian, terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya. Thank you bro.